Cantik di luar tapi lembek di dalam. Itulah istilah strawberry generation yang sering ditempelin ke kita, Gen Z. Katanya kita generasi yang paling gampang burnout, dikit-dikit butuh self healing, dan mentalnya gampang pecah kalau kena tekanan. Tapi tunggu dulu, di satu sisi kita adalah generasi yang paling berani ngomongin kesehatan mental. Tapi di sisi lain, angka menunjukkan depresi atau kecemasan justru meledak di generasi kita. Pertanyaannya, apakah kita makin sadar atau sistem hidup kita aja yang bikin kita jadi makin rapuh? Mari kita bedah secara objektif. Secara teknis, otak kita sering dihancurkan oleh dopamin instan. Dari kecil kita terbiasa dapat apapun dengan sekali klik. Mau makan, GoFood. Mau hiburan, TikTok. Mau validasi, like di Instagram. Masalahnya, dunia nyata itu lambat dan penuh penolakan. Pas kita masuk dunia kerja atau hubungan yang butuh proses lama dan menyakitkan, otak kita error. Kita nggak punya otot resiliensi karena sistem digital mendesain kita untuk benci proses. Jadi apakah kita lemah? Mungkin bukan lemah, tapi kita kurang latihan buat menghadapi ketidaknyamanan. Dulu saingan lu cuma teman sekelas. Sekarang saingan lu adalah 8 miliar orang di internet. Tiap hari lu dipaksa ngelihat pencapaian orang lain yang udah dikurasi lewat filter. Nah, tekanan ini tuh bikin standar bahagia kita jadi nggak masuk akal. Akibatnya, kita merasa gagal padahal kita cuma lagi berproses secara normal. Secara psikologis ini namanya relative deprivation. Kita merasa kekurangan bukan karena kita nggak punya apa-apa, tapi karena kita melihat orang lain punya lebih banyak. Inilah yang membuat mentalitas kita terus-menerus di bawah tekanan. Data kesehatan mental per 2026 menunjukkan peningkatan diagnosa kecemasan hingga 30% di kalangan usia 18 sampai 25 tahun. Tapi ada satu pion teknis yang sering dilewatkan. Sensitivitas tinggi. Kita lebih sensitif terhadap ketidakadilan, kesehatan mental, dan well-being. Itu bagus, tapi masalahnya sensitivitas tanpa dibarengi dengan grit atau daya juang cuma bakal bikin kita menjadi korban keadaan. Kita butuh sistem pendidikan dan pola asuh yang enggak cuma ngajarin sayangi diri sendiri, tapi juga ngajarin gimana cara bangkit pas dihajar kenyataan. Jadi apakah kita generasi lemah? Jawabannya tergantung pilihan lo. Kalau lu cuma bisa komplain tanpa mau berproses, ya mungkin sebutan itu benar. Mohon maaf nih, mungkin benar, mungkin. Tapi kalau lu bisa gabungin kesadaran mental dengan disiplin dan ketangguhan, lo mungkin bakal jadi generasi yang paling kuat yang pernah ada. Oke, sekian dariku. Dadah. Lahir nang Pratakaning.